Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Cyber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saiful Jamil ya, King Saiful Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan boleh. Bang, Ya. Majuan rekan. Baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu. Sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Di DP Denny Permadi atau pokoknya inisial DP. Udah pasti tahu. Kalau dalam penyidikan kita tidak boleh menyebut nama secara lengkap. Ya, jadi inisial saja. Seperti itu. Tadi di dalam dapat berapa pertanyaan, Bang? Yang jelas saya terima kasih banyak ya. Ini saya yakin kasus ini terus berlanjut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Doa dari orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang benci dengan kemungkaran, orang-orang yang benci dengan pertengkaran, orang-orang yang benci dengan kemunafikan, orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya Bang Raja CS ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci,
bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut. Karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Gak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi. Ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Itu aja. Berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuman Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Ya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detailnya silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Buktinya apa bang? Bagaimana di buktinya? Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil. Kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, bukan seperti itu ya. publik. Enggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil.
yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu, tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Waktu itu tidak ada makakimu berarti menghibur. Bagaimana? Tidak ada makakimu berarti menghibur. Tidak ada gitu. Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti. Kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati, walaupun somasi kami udah ada. Tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami, seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak itu? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu yaitu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya, Somasi ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima Ya, oleh pihak di sana ya. Apa yang mungkin? Ini somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerimanya dan ya. penerimanya sudah ada ya. Atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya. Penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Umar itu. Umar. Mohon maaf, saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya, semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu.